Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arabia TV. Kembali kita akan membahas kajian nahwu dan shorof untuk ayat-ayat atau surat Al-Quran. Kali ini kita akan membahas surat Al-Falaq ayat yang pertama dan kedua. Selamat menyimak. Kali ini kita akan mengulas surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Mari kita mulai bahasan kita. Qul a'udzu birabbil falaq. Dari sini dulu. Kita mulai dari bahasan tentang qul. Bahasan tentang qul sudah kita bahas di surat Al-Nas dan surat Al-Ikhlas, sehingga kita tidak akan berpanjang lebar di sini. Tetapi yang ingin saya sampaikan, cara baca mungkin. Bedakan bacaan qul dengan kul. Karena kalau qul artinya katakanlah, kalau kul pakai kaf artinya makanlah. Dalam membaca Al-Quran, ini ilmu tajwid ya. Dalam membaca Al-Quran itu setidaknya ada 4 yang harus kita perhatikan. Ketika kita membaca Al-Quran, maka 4 hal ini harus kita perhatikan agar tidak salah makna, agar tidak menimbulkan pemahaman yang salah bagi yang mendengarnya atau bagi yang memahami bahasa Arab. Pertama, dari segi makhraj. Hal pertama kalau kita membaca Al-Quran itu harus jelas makhrajnya, keluar hurufnya. Seperti ini, qul atau kul. Huruf qaf beda dengan huruf kaf. Katakanlah, makanlah. Hanya pengucapan huruf yang berbeda, qul sama kul, makhrajnya beda, maka jelas maknanya akan berbeda. Misalkan kata yang lain, misalnya ini nih, maujun dengan mauzun. Perhatikan jim sama zai. Maujun sama mauzun. Apa maujun artinya? Maujun itu artinya ombak. Mauzun artinya pisang. Jauh. Kalau orang etnis tertentu mungkin menyebut z itu dengan j. Mauzun, maujun. Apalagi misalkan zero jadi jero. Ada orang yang sulit ataupun bukan sulit tapi nggak biasa mengucapkan z, misalnya j aja. Zoro, joro. Apalagi misalkan zipo jadi jipo dan seterusnya ya. Ini pun mauzun jadi maujun. Nah kalau bahasa Arab berbeda. Makhraj berbeda, maka akan menimbulkan makna yang berbeda. Maujun ombak, mauzun pisang. Contoh yang lain misalkan faja dengan faza. Faja yafuju, faza yafuzu. Kalau faza pakai zai artinya adalah menang atau beruntung. Kalau faja ini artinya bisa berbondong-bondong. Yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Masuk ke agama Allah berbondong-bondong. Faja datang berbondong-bondong. Ada lagi contoh yang berikutnya misalkan nih di sini ya. Nahrun dengan nahrun. Nahrun sama nahrun. Nahrun sungai, nahrun itu kurban. Kayak ini apa? Yaumun nahri, hari kurban. Maksudnya hari raya kurban. Yaumun nahri. Nah kalau nahrun sungai, sungai sama kurban jelas berbeda. Kolbun. Apa sama kalbun? Dengan kalbun. Apa lagi? Kolb sama kalb. Kolbun hati, kalbun binatang. Anjing ya, binatang. Maka jelas
Makhraj itu harus diperhatikan. Sama dengan juga kul sama kul. Yang kedua, harokat. Harokatnya apakah dhamma, ataukah fathah, ataukah kasroh, itu harus diperhatikan. Sebagai contoh nih, misalkan kata ini, bisa bacanya syahrun, bisa juga bacanya syihrun. Kalau syahrun artinya rambut, kalau syihrun artinya syair. Hanya beda huruf pertama, syahrun sama syihrun. Ini jelas maknanya berbeda. Jadi baca harokat juga harus jelas apakah fathah atau kasroh atau dhamma. Yang kedua, yang ketiga, panjang pendek. Mad artinya panjang. Nah ini sekaligus juga maknanya bisa panjangnya bisa pendeknya. Contohnya misalkan kayak kotilun dengan kotilun. Kotilun yang panjang kopnya, huruf pertama. Yang kedua yang panjang t-nya kasroh, kotilun. Kotilun artinya orang yang membunuh. Kalau kotilun artinya orang yang dibunuh. Jelas berbeda. Contoh yang lain, rojimun dengan rojimun. Rojimun dengan rojimun. Rojim artinya orang yang merajam, yang melempari atau yang mengutuk atau melaknat. Yang melempari ya. Nah kalau rojim orang yang dilempari atau yang dikutuk. Maka yang tahu kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Rajim yang panjang huruf J-nya. Jadi panjang pendek sebuah bacaan kata dalam Al-Quran berpengaruh pada makna. Nah hanya saja memang ini panjangnya kan kalau di mutajwid dikenal ada yang panjang 2 harokat, ada yang 5 harokat. Kalau dari sisi pemahaman makna, panjang 2 harokat sama 5 harokat nggak berpengaruh. Tapi setidak-tidaknya harus ada perbedaan antara yang pendek sama yang agak panjang. Makanya cukup misalkan kayak rojim itu sudah cukup mewakili. Rojim pendek semua, tapi kalau rojim berarti panjang ro. Kalau rojim berarti panjang ji. Tidak usah harus panjang rojim atau rojim. Nah itu kalau harokatnya 2 sama harokatnya 5, panjang pendeknya itu enggak berpengaruh pada makna. Tapi kalau antara panjang dan pendek itu berpengaruh pada makna. Ya, nomor 3. Yang keempat terakhir, yang harus diperhatikan kalau kita baca kata dalam bahasa Arab, ya khususnya ketika baca Al-Quran ya, itu adalah tasdid. Kata itu bertasdid atau tidak harus jelas dibacanya. Contoh kayak ini. Falahun ada tasdid. Bedakan dengan falahun. Gak ada tasdidnya dalamnya. Falahun sama falahun. Kalau falahun lamnya bertasdid. Artinya petani, orang yang menanam pohon ataupun orang yang bertani di sawah. Sedangkan falahun artinya adalah kebahagiaan atau kemenangan atau keberuntungan. Diajak hayya 'alal falah, bukan hayya 'alal falah. Kalau hayya 'alal falah, mari kita menuju petani. Sedangkan kalau hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan atau kebahagiaan. Nah, itulah sekilas 4 hal penting kalau kita baca Al-Quran secara khusus ya, atau secara umum dalam bahasa Arab. Makhraj apa tadi? Harokat, mad, panjang pendek, tasdid. Ya, kita lanjutkan ke bahasan berikutnya. Jadi kul, bedakan bacanya antara kul sama kul.
Sedangkan dari sisi ilmu nahwu dan sorof sudah kita bahas di surat An-Nas dan surat Al-Ikhlas. Sehingga silakan rujuk lagi, lihat tadi bahasan kita di surat An-Nas dan Al-Ikhlas tentang kul. A'udzu juga sama, ini fi'il mudhari, domirnya ana, saya, aku berlindung. Ini pun sudah dibahas di surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Silakan lihat video tentang surat An-Nas. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah ini penegasan ulang atau penegasan lagi. Setelah kata a'udzu, madinya kan ada ya. Ada ya'udzu, karena domirnya ana, saya, maka jadi a'udzu. Aku berlindung. Nah, setiap kata ada ya'udzu, aku berlindung, kepada siapa berlindungnya? Maka setelah kata ada ya'udzu diikuti oleh huruf jar bi. Aku berlindung. Bi artinya apa? Kita tahu. Kepada. Secara letter lock bi itu artinya dengan. Oh, dengannya. Ana aktubu bil qalam. Saya menulis dengan pulpen. Letter lock-nya makna bi itu adalah dengan. Arti kata per kata. Ya. Tetapi ketika huruf bi datang setelah a'udzu, maknanya bukan dengan. Kalau diterjemahkan dengan kata dengan, maka maknanya akan salah. Aku berlindung dengan Tuhan Bersama. penguasa subuh. Kalau dengan berarti maknanya adalah alat. Saya menulis dengan pulpen, berarti alat untuk menulis adalah pulpen. Jadi pulpen dijadikan alat untuk menulis. Kalau terjemahan di sini adalah dengan, aku berlindung dengan Tuhan penguasa subuh, dengan Tuhannya subuh, berarti Tuhan dijadikan alat untuk kita berlindung. Nah, sehingga kalau bi ini diterjemahkan letterlek, bi artinya dengan, maka bisa berbeda pemahamannya dengan seharusnya. Seharusnya kan artinya adalah aku berlindung kepada. Jadi kita berlindung kepada Allah. Kita menuju Allah. Berlindung kepada Allah, kita mendekat kepada Allah, dan kita mendekat kepada Allah itu adalah kita berlindung kepadanya. Bukan dengan Allah, tapi kepada Allah. Nah, dalam bahasa Arab, huruf-huruf jar, ala, fi, min, bi, dan seterusnya, itu memang masing-masing punya makna letterlocknya, makna literalnya. Bi dengan, fi di dalam, ala di atas, min dari. Tetapi ketika huruf-huruf jar itu datang setelah kata-kata tertentu, contohnya a'udzu diikuti oleh bi, bi-nya huruf jar, maka huruf jar ini maknanya tidak lagi letterlock, tapi berubah sesuai dengan konteks. Nah, di sini a'udzu bi artinya aku berlindung kepada. Bi-nya bukan diterjemahkan dengan. Ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Bukan berlindung dengan. Itu contoh. Nah, kita ambil contoh yang lain ya, sebagai ini bagian yang penting. Ini bukan kaitan bukan kajian nahwu sorof. Tentang ini bukan bahasan dalam ilmu nahwu dan sorof, bukan. Secara ilmu nahwu, bi itu huruf jar, itu bahasa nahwunya. Kalau secara ilmu nahwu, bahasan bi adalah disebutnya sebagai huruf jar. Tapi ternyata kita sekarang paham bahwa memahami Al-Quran tidak cukup hanya dengan ilmu nahwu, juga sorof, tidak. Tapi ada ilmu yang lain. Nah, ini salah satunya adalah huruf jar bi ketika datang setelah kata-kata tertentu, maknanya tidak lagi dengan, tapi berubah. Contoh yang lain, amanah, yu'minu. Apa artinya amanah yu'minu? Beriman. Amanah yu'minu billahi. Beriman dengan. Beriman kepada Allah atau beriman dengan Allah? Beriman kepada Allah. Di lagi-lagi terjemahkan kepada, bukan dengan. Meskipun arti awalnya adalah dengan, arti letterlocknya, arti literalnya. Contoh yang lain misalnya waqafa.
Waqafa artinya adalah berhenti atau berdiri. Tapi ketika waqafa diikuti oleh huruf jar min, maka min ini meskipun arti asalnya adalah dari, tapi ketika min diawali oleh waqafa, maka min ini mengubah makna waqafa. Contoh terakhir, zahaba. Zahaba artinya apa? Pergi. Zahaba yadhabu artinya pergi. Itu zahaba artinya pergi kalau sesudahnya ada ilah. Huruf jar juga ilah. Min huruf jar. Zahaba Muhammadun ilal madrasati. Muhammad pergi ke sekolah. Tapi kalau setelah kata zahaba diikuti dengan bi. Zahaba bi huruf jar bi artinya kan dengan. Tapi kalau zahaba diikuti oleh bi artinya bukan dengan. Tapi zahaba bi artinya adalah menghilangkan. Di Al-Quran ada sebuah ayat, zahaballahu bisam'ihim wa absarihim. Allah menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Nah, sehingga kembali kata huruf jar masing-masing memiliki makna literal, makna asli, makna letterlocknya. Tetapi ketika ia datang setelah kata-kata tertentu dalam bahasa Arab, maka huruf jar tadi bisa berubah maknanya, sekaligus juga mengubah makna kata sebelum huruf jar itu. Ini hanya salah satu contoh saja, beberapa contoh, yang lainnya masih sangat banyak. Dan itu yang harus kita pelajari. Tidak hanya nahwu, tidak hanya sorof, tapi juga ilmu-ilmu yang lain. Nah, di huruf jar, ketika ada huruf jar, maka kata sesudahnya namanya majrur. Jadi di harful jarin ya. Nah, mana majrurnya? Robbi. Ini majrur. Majrurun ya, majrurun. Robbi majrur karena dia majrur makanya kasroh. Asal katanya robbun. Karena ada bi maka di robbin. Kenapa tidak ada alif lam? Kenapa tidak tanwin? Alif lam tidak ada, tanwin tidak ada. Kenapa di robbi tidak di robbin, tidak di robbi? Alasannya adalah karena robbi ini dimudofkan, diidofahkan kepada kata al-falaq. Jadi frasa Rabbil Falak ini adalah idofah, yakni rangkaian dua kata dirangkai. Kata pertama disebut dengan mudhofun, kata kedua disebut dengan mudhofun ilaihi. Ini pun sudah kita bahas di surat An-Nas, cukup panjang lebar. Sehingga bahasan videonya silakan bisa dilihat tadi di video tentang surat An-Nas ayat pertama. Nah, kembali jadi Robbi ini ada mudhof, al-falaq mudhof ilaih. Robbi kenapa kasroh? Alasannya adalah karena ada huruf jar. Majrur oleh huruf jar. Al-falaq kenapa kasroh? Karena mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu selalu majrur. Berulang saya sampaikan, ada dua kata yang majrur, harokatnya kasroh, alamatnya, tandanya. Pertama adalah majrur oleh huruf jar. Yang kedua adalah majrur karena sebagai mudhof ilaih. Gitu. Itu ayat yang pertama. Kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Qul a'udzu birabbil falaq, ayat yang pertama. Yang kedua adalah min syarri ma khalaq. Ma khalaq. Ya. Kita bahas secara ilmu nahwu dan juga sorof ya, seperti biasa. Min huruf apa tadi? Jar. Huruf jar. Kalau ada huruf jar maka setidaknya ada apa? Majrur. Majrur. Majrur itu isim atau fiil? Atau huruf? Isim. Isim. Ingat, setiap kata diawali huruf jar pasti isim. Maka min huruf jar berarti kalimat atau kata sesudah min ini adalah isim. Nah, dan isim yang diawali huruf jar namanya majrur. Dan majrur harus kasroh, makanya min syari. Baik, kenapa syari kasroh? Karena huruf jar majrur. Karena majrur oleh
huruf jar. Apa huruf jarnya di sini? Min. Min. Setelah min berarti majrur. Nah, terus sari kan nggak ada alif lam. Kenapa nggak ditanwinkan? Masih ingat kena sebuah kata itu kalau ada alif lam nggak boleh tanwin. Kalau nggak ada alif lam, tanwinkan. Ini alif lam tidak ada, tapi juga tidak tanwin. Betul nggak? Ingat nggak? Kenapa syari meskipun tidak ada alif lam kok dia nggak ditanwinkan? Alasannya adalah karena mudhof. Sama dengan ini, Robbi. Robbi ini nggak ditanwinkan meskipun nggak ada alif lam, tapi dia tidak ada tanwin. Robbi nggak ada alif lam tapi juga nggak tanwin. Alasannya tadi karena dia mudhof kan? Iya. Begitupun sama, syari ini majrur, tidak ada alif lam tapi juga tidak tanwin. Kenapa? Berarti dia mudhof. Mudhof itu artinya kata yang digabungkan, kata yang dihubungkan, kata yang digandengkan, diidofakan. Diidofakan kemana? Ya sini ke ma. Nah, ini baru ketemu. Syari mudhof, maknya mudhof ilaih. Mudhofun ilaihi. Sampai sejauh ini kita baru bertemu mudhof ilaih berupa huruf ma, berupa ma. Ma bukan huruf tapi isim. Sementara ini kita sudah mengkaji Al-Fatihah, sudah An-Nas, sudah Al-Ikhlas. Sekarang kita mengkaji Al-Falaq dan kali ini kita baru bertemu dengan mudhof ilaih terbuat dari ma. Dan ma itu meskipun ada dua huruf, mim sama alif, ini bukan huruf. Ma ini adalah isim. Kenapa isim? Ya pertama memang dari sisi pengelompokan ma sini adalah isim, bukan huruf, juga bukan fiil. Terus yang keduanya, ini kan ma ini kan mudhof ilaih. Mudhofnya adalah syari. Yang namanya mudhof sama mudhof ilaih itu isim dan isim. Iya. Nah, ma ini adalah mudhof ilaih dan dia masuk jenis isim. Jenis isim. Orang menyebutnya ini maksai ya. Maksai, ma yang bermakna sesuatu. Saya kan sesuatu kan isim. Makanya ma-nya maksai itu adalah ma yang berjenis isim. Nah, tetapi meskipun dia mudhof ilaih kok enggak kasroh. Kenapa? Karena mabni. Kata itu ada dua, ada mu'rob ya, ada mabni. Kalau mu'rob itu kata yang harokat ujungnya berubah, kadang doma, kadang fathah, kadang kasroh. Misalnya robun bisa robban, bisa robbin. Rasulun, rasulan, rasulin. Allahu, allaha, allahi, ujungnya berubah. Itu kata mu'rob. Mu'rob itu ada kata yang harokat akhirnya mengalami perubahan sesuai dengan kedudukannya atau i'rabnya dalam kalimat. Tetapi ada juga kata yang disebut dengan mabniyun, artinya mabni, terbangun. Maksudnya di sini mudahnya adalah paten, tetap tidak berubah. Apapun i'rabnya, apapun kedudukannya. Ma di sini kedudukannya adalah mudhofun ilaihi, berarti majrur. Harusnya kasroh. Iya. Tetapi karena dia mabni, maka enggak mengalami perubahan, akhirnya tetap mim dan alif. Alifnya adalah sukun alias memanjangkan harokat fathah sebelumnya. Tetapi i'rabnya dia majrur, kedudukannya sebagai mudhofun ilaihi. Kalau di i'rab ini adalah mudhofun ilaihi mabniyun ala sukun. Ala sukun. Alif ini kan enggak ada harokat, berarti sukun. Mudhof ilaih yang mabni atas sukun. Nah, ini baru ketemu. Mudhof ilaih terbuat dari ma, dan ma itu adalah isim yang mabni. Nanti ke depan insya Allah akan ketemu lagi dengan yang sejenis seperti ini. Nah, min syarri ma, dari kejahatan sesuatu atau apa-apa. Kholaqo ini coba tebak. Ini fi'il atau isim? Kholaqo fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi, apa cirinya fi'il madi? Patah semua.
Fi'il madhi itu kenali pertama hurufnya ada 3 kalau sulasi. Ya. Kalau fi'il sulasi hurufnya ada 3, oke? 3. Terus ciri yang kedua yang biasa mudah dikenali selain yang hurufnya ada 3, itu perhatikan harokat akhirnya. Ya. Kalau menurut yang biasa saya sampaikan kepada yang belajar, gampang cara mengenali fi'il madhi. Jadi kenali harokat huruf terakhirnya. Kalau terakhirnya itu fathah, itu fi'il madhi. Khalaqa, jalasa, zahaba. Fi'il madhi belakangnya fathah. Sajada, kataba, qara'a. Doroba, rohala, dan seterusnya. Uruba, bangmuda, rofuso, jamula, kamula, dan banyak yang lain. Jadi kalau ada kata harokat huruf terakhirnya fathah, itu hampir semuanya atau kebanyakan fi'il madhi. Maka saya buat rumusan bahwa ciri fi'il madhi itu yang paling mudah dikenali adalah harokat terakhirnya fathah. Kalau mudhari harokat terakhirnya dhammah. Kalau amar dan nahi harokat akhirnya sukun. Nah, jadi min syarri ma khalaqa, min haraf jar, syarri majrurun, dia mudhof kepada ma. Syarri mudhof, ma-nya mudhof ilaih, khalaqa fi'il madhi. Nah, masih belum selesai. Yang namanya fi'il Ada fa'il. harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Kita lihat dulu khalaqa ini domirnya apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari itu domirnya ada 18 macam. 9 mudzakkar, 9 muannas. Nah, khalaqa ini pun pasti punya domir. Apa domir dari khalaqa? Takdir. Domir mustatir, yang tersimpan, yang tersembunyi. Apa? Takdirnya apa? Wujudnya. Jadi kata domir mustatirnya huwa. Domirnya mustatir, takdiruhu huwa. Takdirnya adalah huwa. Huwa itu dia. Dianya ke siapa? Robbi. Rabbil falak, Tuhannya subuh. Jadi dari kejahatan apa yang dia Tuhan ciptakan. Yang Tuhan ciptakan. Dia. Kejahatan makhluk yang dia ciptakan maksudnya. Apa di sini adalah makhluk. Yang punya kejahatan makhluk. Tuhanlah tidak punya kejahatan. Karena wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Apapun yang menimpa dirimu berupa keburukan itu dari dirimu. Sedangkan kalau yang dari yang baik, wa ma asabaka min hasanatin famin Allah. Jadi kejahatan makhluk atau kejahatan apa-apa yang dia ciptakan. Allah tidak menciptakan keburukan. Keburukan itu sumbernya dari ciptaannya, bukan dari pencipta. Min syarri ma khalaq. Dah selesai ayat kedua. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain. Ila liqa fil waqtil qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.